isi peta, kalau misalkan sudah berubah jadwal yang diajukan itu ya sudah diubah dan kemudian ada poin di ACC oleh koordinator, nah itu adalah jadwal yang sudah fixnya. Nah nanti setelah tahu jadwalnya, ya jadwal fixnya, nanti akan diinformasikan. Kemudian nanti mahasiswa langsung bisa melaksanakan seminar sidang di e-learning ya. Nah, untuk di sini sebetulnya untuk seminar sidang itu tidak semua dilakukan di e-learning atau melalui Bigglebatan. Untuk beberapa mahasiswa yang mungkin penelitian di luar ya dengan dosen di luar Unpas, nah itu mungkin akan dilakukan dengan media lain ya. Nah, kemudian di sini pada saat seminar sidang ini ya sebelum mahasiswa melakukan seminar sidang, nah kalau misalkan nanti sudah menerima informasi jadwal yang fix, mohon mahasiswa juga mengkomunikasikan dengan pembimbing dan pengujinya ya. Khususnya adalah memberikan laporan ya baik itu laporan KP, SUP ataupun nanti laporan skripsinya. Oke. Nah, kemudian setelah sidang ya atau setelah seminar itu yang dilakukan kemarin sudah dibahas ya, yaitu melakukan revisi. Nah, kemudian untuk revisinya itu setelah selesai itu akan bisa diunggah kembali di Sikapeta atau misalkan untuk pengurusan nilai bisa melalui email KPTA. Nah, terus selanjutnya itu nanti mahasiswa akan mendapatkan atau bisa mendownload transkrip seminarnya. Jadi sebetulnya untuk berita acara seminarnya itu mahasiswa bisa mendapatkan kopinya, ya. Jadi itu sebagai bukti bahwa mahasiswa sudah selesai melaksanakan seminar kerja praktek, SUP ataupun sidang. Nah, apa saja yang perlu disiapkan ya untuk mengajukan sidang? Pertama itu adalah bukti bayar sidang. Nah, jadi untuk pembayaran sidang ini sudah termasuk dengan ijazah itu adalah 645.000 ya. Nah, tapi untuk penelitian yang melibatkan institusi luar ya, itu biaya sidangnya itu berbeda ya, nanti akan diinformasikan. Jadi untuk yang ada penelitian pembimbingnya itu dari luar ya, misalkan LIPI atau misalkan dari institusi lain, nah itu jumlahnya ya, jumlah untuk biaya sidangnya itu berbeda. Oke. Nah, kemudian yang harus disiapkan lagi adalah bukti lunas DPP. Nah, untuk sidang itu harus lunas ya, lunas 100% tidak ada tunggakan. Kemudian bebas laboratorium. Nah, untuk bebas laboratorium ini bisa diminta ke Ibu Istiati Inayah. Nah, kemudian ada file sertifikat OPMB. Nah, yang diharapkan itu sertifikat OPMB-nya itu dari level universitas sampai dengan level prodi. Nah, kemudian ada bukti ACC pembimbing, ya. Jadi untuk ACC pembimbing ini ya untuk bukti bahwa memang mahasiswa sudah boleh melakukan sidang. Kemudian laporan TA ya atau skripsinya itu disiapkan, covernya ya terpisah. Kemudian file presentasi sidang dan juga biodata. Ya. Oke, nah ini adalah dokumen-dokumen yang perlu disiapkan untuk pengajuan sidang. Nah, nanti semua dokumen ini ya bisa dibuat dalam bentuk PDF. Nah, kemudian untuk file OPMB ini ya, sertifikat OPMB, jika memang merasa kesulitan, misalkan apakah hilang sebagian atau tercecer, itu tidak apa-apa. Yang ini bisa salah satu saja, jadi tidak perlu lengkap dari prodi atau sampai universitas itu tidak perlu, ya salah satu juga boleh. Nah, kemudian untuk ajuan SUP ya yang perlu disiapkan itu pertama bukti bayar seminar urusan penelitian itu adalah 40.000. Kemudian bukti lunas DPP-nya, bukti ACC pembimbing ya. Kemudian cover proposal UP-nya dan file presentasi SUP-nya.
Nah, kemudian di sini sebetulnya untuk bukti lunas DPP itu tidak perlu sampai 100%. Nah, jadi maksud saya di sini ini setidaknya untuk yang diunggah itu adalah bukti pembayaran DPP terakhir, ya, bukti DPP terakhir. Oke, jadi bukan tidak perlu sampai 100%. Nah, kemudian untuk seminar KP, untuk seminar KP yang perlu disiapkan itu adalah KRS, ya. Kemudian bukti bayar seminar KP. Untuk pembayaran seminar KP ini adalah jumlahnya 90.000. Kemudian bukti lunas DPP. Nah, ini cukup sebetulnya bukti pembayaran DPP terakhir saja. ACC pembimbing, laporan KP, cover laporan KP, dan file presentasi seminar KP. Ya. Nah, ini dokumen-dokumen yang perlu diunggah ya nanti di Sikapeta untuk seminar KP. Nah, untuk pendaftaran TA, nah ini ya, jadi kalau misalkan sudah selesai seminar KP, oke. Nah, biasanya mahasiswa sudah ingin mulai melakukan tugas akhir ya. Nah, jadi bagaimana untuk melakukan tugas akhir itu, pertama adalah mahasiswa harus memiliki pembimbing dahulu. Nah, sebelum mendapatkan pembimbing, itu mahasiswa harus melakukan pendaftaran di Sikapeta. Pertama yang perlu dilakukan oleh mahasiswa itu adalah menyiapkan judul TA yang diajukan. Jadi judul di sini boleh ya, apakah judul lengkap atau misalkan topik sementara, ya tema dan sebagainya itu boleh. Ya. Jadi ini disiapkan. Nah ini sebetulnya di tujuannya ya saya ingin melihat interest kalian. Jadi sebetulnya kalian lebih minat ke topik yang seperti apa, ya. Nah, kemudian nanti mahasiswa melakukan pendaftaran Sikapeta, kemudian mengunggah dokumen persyaratan, kemudian nanti akan diverifikasi dulu, dan nanti mahasiswa akan mendapatkan SK pembimbing, itu bisa dikirimkan lewat email ataupun lewat WhatsApp. Nah, bagaimana untuk mendaftar TA atau untuk mendapatkan SK pembimbing itu? Ya, tadi sudah ya, siapkan ajuan judul TA. Kemudian lengkapi bukti bayar bimbingan, ya. Kemudian bukti lunas DPP. Nah, ini pun untuk DPP terakhir saja, ya. Dan terakhir adalah KRS, ya, KRS terakhir. Nah, kemudian Sikapeta itu ada di mana? Nah, ini linknya ya, kpta.teknik.unpas.acid. Nah, ini link yang akan digunakan untuk Sikapeta. Ya, nanti saya akan praktekkan. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan ya atau disiapkan sebelum membuka Sikapeta itu ya? Pertama adalah pastikan bahwa perwalian semester itu ada. Jadi maksud saya status Anda ya untuk sebagai mahasiswa aktif itu betul-betul berjalan. Nah, jadi untuk KP itu mengontrak KP masih aktif, untuk TA itu sudah mengontrak TA. Ya. Oke, nah kemudian nanti saya akan. Oke. Nah, untuk dokumen-dokumen itu nanti bisa dilihat ya di Sikapetanya. Oke, ini ada nomor rekening pembayaran seminar KPSP dan sidang, nanti bisa di-share ya. Oke. Nah, jadi itu dokumen-dokumennya kurang lebih. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana menggunakan Sikapeta ya. Oke ya.
Nah, jadi pertama itu kalian masuk ke kpta.teknik.unpas.ac.id ya. Ya, nanti akan masuk ke sini. Oke. Nah, kemudian masukkan ya akunnya. Itu tidak perlu registrasi, masuknya itu menggunakan akun situ. Ya. Oke, di sini saya coba pakai akun siapa ya, sebentar. Ya, sebentar ya, saya pinjam akun dulu. Oke ya, ini saya akan coba ya menggunakan salah satu akun mahasiswa. Oke, nah jadi nanti kalian masuk dengan akun situ ya. Oke. Nah, kemudian di sini, nah kalian akan melihat ya, jadi kalau ini punyanya Lisa ya, Lisa itu sudah melakukan SKS, mengambil SKS KP di 2019-2, jadi di semester genap kemarin. Nah, kemudian ini untuk mendaftar seminar KP, pertama yang dilakukan adalah membuat profil KP ya. Nah, ini untuk KP. Klik di sini. Nah, kemudian karena di sini kalian lihat ya di sini masih kosong. Nah, untuk membuatnya itu untuk membuat profil KP tinggal add new. Oke, ini tinggal dilengkapi untuk KP. Ini judul KP-nya itu nanti diisi dengan tempat kerja prakteknya ya, misalkan di Coca-Cola Company. Oke, ini isi saja teknologi pangan. Pembimbingnya, ya ini adalah pembimbing yang ingin istilahnya kalian misalnya kalian ingin dibimbing oleh siapa, misalkan oleh misalkan nah biasanya kalau di pabrik perusahaan nih pajaka ya. Nah, misalkan oleh pajaka. Namanya pajaka. Ya, oke, nggak ada di sini. Oke, misalkan oleh saya ya. Oke. Nah, kemudian ini tidak perlu diisi, ini semua tidak perlu diisi. Ya. Nah, jadi kalian nanti sudah lengkapi, ini sudah ya. Nah, baru nanti itu di-add. Ini tidak perlu mengunggah proposal ya, ini tinggal di-add. Nah, nanti akan muncul begini ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah seperti ini ya, nanti tinggal konfirmasi ke saya bahwa sudah mengisi profil KP. Nah, nanti saya akan buatkan SK pembimbing ya. Buatkan SK pembimbing, nanti SK pembimbingnya saya kirimkan ke kalian ya, ke mahasiswa. Nah, bisa juga kalian melengkapi juga di sini ada lokasinya ya, misalkan di jalan apa misalnya gitu ya. Kalau masih jalan kayak Rancaekek dan lain-lain baru. Nah, misalkan gitu ya, kilometer berapa. Kemudian pembimbing lapangannya siapa di sana, misalkan Bapak siapa gitu ya. Kemudian kontak di sana nomornya berapa misalnya gitu ya. Nah, itu dilengkapi, kemudian emailnya di sana misalkan
email perusahaan atau email pembimbing lapangannya siapa itu boleh. Oke, jadi ini bisa disimpan. Nah, nanti setelah mengkonfirmasi itu nanti akan istilahnya dikirimkan untuk SK pembimbingnya, ya. Nah, jadi ini contohnya ya untuk kalau misalkan, nah ini juga kelihatan untuk semesternya ternyata aktifnya di 2019-1. Ya, nah ini berarti belum diupdate. Oke. Nah, ini adalah untuk profil KP. Nah, jadi setelah ini baru kalian misalkan sudah dapat sudah dapat SK pembimbingnya. Nah, kemudian nanti pada saat sambil KP, kalian juga bisa melengkapi bimbingan. Nah, jadi di sini kalian melakukan istilahnya mendaftar misalkan saya sudah bimbingan misalnya ya. Bimbingan pertama misalkan gitu. Bimbingan KP pertama misalnya. Terus klik pembimbingnya. Kemudian ini tanggal berapa bimbingannya ya dilengkapi terus di-add. Gitu. Nah, ini ya untuk syarat bisa seminar KP itu bimbingan itu harus 5 kali ya. Jadi kalian mengisi ini melengkapi buat 5 kali catatan ya, sampai 5 kali. Nanti minta dosennya untuk mengesahkan ini. Ya, jadi nanti pengesahannya itu dilakukan oleh dosen pembimbingnya. Nah, kemudian setelah selesai ya untuk data bimbingan, nah mahasiswa juga harus melengkapi penunjang. Nah, penunjang ini apa? Ini kegiatan pada saat Anda sudah menonton seminar KP. Ya, kalau ini kan KP. Nah, ini kita add new. Oke, misalkan ini kan untuk melengkapi KP ya, kegiatannya apa? Kegiatannya isi saja penunjang. Deskripsinya misalkan seminar KP siapa, misalnya gitu ya. Seminar KP siapa Ahmad misalnya atau siapa misalkan itu ya, ini boleh diisi boleh tidak ya. Kemudian ini dosen pembimbingnya misalkan dosen pembimbing Ahmad ini itu adalah Pak Jaka misalnya di add ya. Nah, ini diisi itu 5 kali juga ya. 5 kali. Nah, ini tanggal kegiatannya juga jangan lupa ya kapan Anda menonton seminar KP itu. Oke, nah nanti kalau sudah lengkap, ya sudah lengkap 5 kegiatan penunjang, ya jadi ini harus ada 5. Oke, misalkan ini dummy saja. Oke, nah kemudian di sini nanti sudah sampai 5. Nah, barulah kalau sudah lengkap itu kalian melakukan ajuan seminar atau sidang. Nah, caranya bagaimana? Ya, nah caranya itu nanti pertama adalah memilih, misalkan kan ingin mau seminar kerja praktek, kemudian pilih tanggal kegiatannya mau kapan seminarnya. Misalkan 28 Agustus misalnya. Kemudian klik tetapkan. Oke ya. Nah, sudah klik tetapkan itu nanti akan muncul di sini tambah kegiatannya dia akan on. Nah, kalau ini kan tidak bisa diklik ya. Kenapa? Karena memang ya tadi ya pembimbingannya belum 5 ya, belum di-approve semua. Kemudian untuk untuk penunjangnya juga tadi belum lengkap. Nanti kalau sudah lengkap, itu tambah kegiatan ini itu akan istilahnya akan muncul ya, bisa diklik. Nah, setelah diklik itu nanti kalian lengkapi itu mudah ya, lengkapi saja. Baru nanti tinggal add dan save. Nah, setelah itu baru nanti konfirmasi ke koordinator. Ya, jadi boleh nanti Bu saya sudah daftar seminar KP misalkan gitu ya. Nah, itu bisa ya. Jadi nanti setelah itu baru tunggu saja ya, nanti akan saya informasikan fixnya itu kapan. Ya, kemudian nanti kalian bisa ngecek di e-learning itu sudah ada atau belum ruang untuk kalian seminar KP gitu ya.
Oke, kemudian kalau untuk TA bagaimana? Ya sama saja ya untuk misalkan nih mau apa namanya punya mengajukan pembimbing TA. Nah, caranya adalah add new. Nah, tapi di sini yang dipilihnya adalah TA ya, jenisnya TA. Kemudian judul sementara, misalkan oh saya lebih suka fermentasi misalnya, itu boleh diisi di sini ya. Kemudian bidang keilmuannya teknologi pangan. Nah, kemudian oh misalnya ini Lisa berharap gitu ya, semoga dapatnya itu inginnya sama Pak Yusef misalnya dengan misalkan Ibu Isti misalkan gitu ya. Itu cukup begini ya. Kemudian setelah itu di add gitu ya. Nah, di sini karena oke ini error ya karena Lisa itu belum perwalian TA. Nah, jadi kalau misalkan ada keterangan seperti ini berarti Lisa belum mengambil SKS TA ya dan juga belum membayar uang bimbingan. Nah, antara salah satu itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah clear ya, sudah perwalian TA dan juga sudah membayar bimbingan TA, itu nanti di sini itu bisa langsung ya, bisa tinggal save, kemudian nanti setelah itu tinggal tunggu saja ya. Setelah tunggu nanti akan mendapatkan atau akan dikirim oleh saya untuk SK pembimbingnya gitu. Oke, kita coba untuk mahasiswa lain ya. Di sini ada yang ada yang mau mengajukan SUP mungkin atau ada yang mau mengajukan pembimbing? Ada di sini? Coba kita cek. Angkatan, ada yang mau meminjamkan akunnya? Coba angkatan 16, angkatan 15 ada? Coba ya, saya ini dulu sebentar. Oke ya, ini saya pinjam yang punya Lucy ya, sebentar. Oke. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau untuk mengajukan tadi ya pembimbing TA itu buat profilnya ya, profilnya tadi sama caranya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini punya Lucy ya. Nanti di detail itu tinggal dilengkapi. Oke, kemudian simpan. Nah, nanti di sini setelah dikonfirmasi ke saya, baru nanti akan dikirimkan untuk SK pembimbingnya. Nah, kalau misalkan untuk istilahnya mengajukan SUP atau sidang, nah ini contohnya sidang, itu pertama adalah lengkapi dulu bimbingannya ya dan juga penunjangnya. Nah, seperti ini ya. Dilengkapi ya. Kalau misalkan SUP atau sidang itu ada 2 dosennya ya. Jadi di sini ada 10 setidaknya bimbingannya. Kemudian penunjangnya juga itu setidaknya ada 5. Ya, minimal 5. Oke, sudah. Nah, kemudian baru diajukan ya, melakukan pengajuan. Caranya itu tadi dengan mengklik misalkan di sini oke, kalau ini kan sudah ya diklik diisi sidang. Nah, misalkan SUP ya, kemudian tanggal kegiatannya berapa ya, tanggal berapa misalnya. Kemudian tetapkan. Oke. Nah, nanti akan muncul tambah kegiatan. Nah, ini SUP ya tinggal diisi
jadwalnya mau kapan, ya. Jadi kan karena ini sudah tanggal 19 Agustus, berarti ini otomatis Rabu semua ya. Isi aja yang mana saja boleh, ya. Mau jam 7, mau jam berapa itu boleh. Bebas saja dulu. Nah, kemudian nanti di sini nanti akan disesuaikan, ya. Kemudian ini tidak perlu diisi, ini tidak bisa diisi. Kalau misalkan ingin diubah judulnya, itu harus diubahnya di profilnya. Kemudian ini penguji itu kalian boleh pilih sendiri ya, atau misalkan tidak memilih juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian nanti setelah itu diunggah, di-add dulu. Ya. Nah, kemudian di sini, nah tadi 2019, oke ini. Nah, di detail ini, oke, kalian unggah syarat fisik, ya. Nah, diunggah yang tadi, ya, misalkan seperti laporan, kemudian bukti ACC, ya, misal bukti transfer, misalkan tinggal di choose filenya yang mana, gitu kan. Oke, misalkan yang ini, misalnya, kemudian di-add. Oke, nah nanti akan ada di bawah, di sini berhasil. Nah, nanti kalau misalnya pada saat diunggah, itu deskripsinya tidak ada yang cocok, itu tidak apa-apa, isikan saja, pilih saja yang mana, gitu ya. Oke, yang penting nanti di filenya sini kan nanti saya akan lihat gitu ya apa saja yang sudah diunggah. Oke, nah nanti kalau sudah melengkapi ini, sudah tinggal konfirmasi ke ke dosen, ke saya ya, ke koordinator. Kemudian nanti tinggal menunggu saja informasinya kapan istilahnya seminar atau sidang itu akan dilakukan, gitu ya. Nah kurang lebihnya begitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan, oh kapan nih ya, saya sudah di ACC belum gitu ya. Nanti juga di sini akan ada muncul ya, di checklist ya koordinatornya itu nanti akan berubah tandanya. Nah, kalau misalnya sudah di checklist, itu berarti nanti tanggal kegiatan yang ada di sini, ya jadwalnya itu berarti sudah pasti gitu ya, sudah pasti. Nah, kemudian kalian bisa koordinasi dengan dosen-dosen yang bersangkutan gitu ya. Barangkali misalkan apakah perlu diingatkan ya atau misalkan perlu dikirim kembali filenya, itu silakan dikoordinasikan begitu ya. Oke, nah kemudian sorry terlupa juga. Nah, jadi sebetulnya tadi sebentar. Oke ya, jadi di sini sebetulnya kalian juga bisa mendownload berbagai hal ya. Jadi di sini ada unduh dokumen. Nah, jadi kalian bisa unduh panduan sikap peta di sini, seminar via e-learning di sini, atau nilai pabrik juga bisa diunduh di sini. Nah, nanti saya akan masukkan juga ya panduan untuk laporan ya, baik itu laporan KP, proposal UP ataupun juga untuk sidang. Ya, nanti saya akan perbaiki dulu, akan update dulu, baru nanti saya akan upload di sini. Jadi nanti kalian bisa mendownload ya untuk panduan-panduan ada di sini ya, diunduh dokumen. Gitu. Baik, itu saja rasanya ya untuk sikap peta. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, sudah ada ya yang mau bertanya. Andi Sukma, Bu, kalau yang TA kemudian memang sudah berlangsung, sudah ada pembimbingnya, apakah auto sudah terisi atau isi lagi? Oke, nah jadi Andi Sukma, kalau misalkan sudah punya pembimbing dulu gitu ya, sudah lama, nah harus diisi lagi ya, jadi dibuat lagi profilnya, karena memang ini kan sistemnya baru, jadi meskipun sudah punya, misalnya sudah berlangsung gitu ya TA-nya, nah nanti untuk pengajuan SUP atau misalkan pengajuan sidang itu tetap buat lagi profilnya. Ya. Jadi tetap pengajuannya itu sama seperti itu, cuma memang ya tidak perlu istilahnya konfirmasi untuk SK pembimbing, tidak perlu, gitu kan karena sudah punya. Ya, jadi cukup nanti setelah membuat profil TA, misalkan mau sidang nih, Andi Sukma mau sidang ya. Nah, kalau misalkan mau sidang itu tinggal membuat
profil TA-nya, kemudian melengkapi tadi daftar bimbingannya, penunjangnya, kemudian bukti-bukti fisiknya itu diunggah tadi ya. Nah, kemudian nanti tinggal konfirmasi saja ke saya untuk jadwal sidangnya gitu. Ya. Jadi tetap harus dibuat lagi untuk profilnya. Oke, untuk Vika, kalau kita ngisi penguji untuk tugas akhir, apakah boleh berbeda dengan penguji pada saat SUP? Dan apakah pasti dosen yang kita pilih pasti dapatnya itu? Oke, nah jadi untuk sidang itu harus sama dengan penguji SUP. Ya, jadi khusus untuk sidang itu harus sama. Jadi tidak bisa misalkan pada saat SUP siapa gitu ya, kemudian pada saat sidang pengujinya ingin diganti, tidak bisa. Ya. Kemudian kalau misalkan seminar KP, ya kalau misalkan memang mau misalkan mengajukan siapa, apakah akan pasti dapat? Ya tidak pasti ya, kembali lagi sesuai dengan apakah dosen yang bersangkutan itu bisa menguji atau tidak. Gitu. Oke, Hana, apakah untuk dapat mengajukan penggantian dosen pembimbing bisa memungkinkan? Bagaimana itu tata caranya? Oke, nah jadi untuk beberapa kasus ya memang itu diperlukan ya penggantian pembimbing. Jadi misalkan apakah pembimbingnya sakit keras gitu ya sehingga tidak bisa lagi membimbing atau kemudian misalkan pembimbing apa namanya pembimbing luarnya itu misalkan mau berganti gitu ya, misalkan instansinya meminta ganti misalkan gitu. Nah, itu bisa ya. Nah, untuk caranya bagaimana? Nah, untuk caranya itu eh, ya menghubungi koordinator langsung. Ya, jadi untuk form yang tadi sih itu sebetulnya untuk administrasi saja untuk di sistemnya, tapi untuk boleh tidaknya di ACC tidaknya untuk mengajukan penggantian pembimbing itu harus langsung ke koordinator karena kalau misalnya untuk mengganti pembimbing itu harus dibicarakan satu prodi, ya. Jadi dibicarakan di prodi. Jadi pada saat setelah mendapatkan pembimbing, memang pembimbing itu tidak mudah untuk diganti, ya. Jadi memang itu kebijakannya harus istilahnya diputuskan secara bersama-sama. Nah, jadi bisa ya mungkin ada penggantian pembimbing di tengah-tengah, tapi kita akan lihat dulu ya apa alasannya. Begitu. Jadi tidak semua misalkan, aduh Bu, saya nggak cocok, nggak cocok apa nih ya? Oke, jadi atau misalkan Bu, saya inginnya sama perempuan lagi misalkan gitu ya, dapatnya bapak-bapak semua, ya nggak begitu juga ya. Jadi ada alasan-alasan ya yang memang istilahnya prinsipil ya, itu baru bisa diganti. Begitu ya. Oke, yang lain. Nah, kemudian jadi untuk Hana kalau mau ganti pembimbing ya, apalagi kalau misalkan sudah misalnya di tengah-tengah, nah itu mohon apa namanya, dikoordinasikan langsung ke saya ya. Oke, kemudian untuk Gita, saya sudah dapat aksesnya dari kedua pembimbing untuk daftar sidang, tetapi saya hanya bimbingnya selama 3 kali, sedang syarat minimal 5 kali. Itu bagaimana, Bu, saya mengisi kegiatan penunjangnya? Oke, jadi untuk penunjangnya itu diisi saja ya 5 kali, tidak apa-apa ya, dummy juga sebetulnya. Oke, kemudian juga untuk pembimbingnya ya, untuk bimbingannya juga tidak apa-apa, diisi saja ya, diulang 2 kali juga tidak apa-apa. Karena kan memang apalagi sekarang ya, masa pandemi begini mungkin, sulit juga ya untuk untuk misalnya untuk sering-sering bimbingan gitu, atau misalkan untuk bertemu. Oke, tapi tidak apa-apa. Jadi, ketika kalian, misalnya
responsi gitu ya, dengan lewat email atau apa juga itu sebetulnya bisa dianggap sebagai bimbingan. Jadi diisi saja ya, dilengkapi sampai 5 kali ya untuk memenuhi kebutuhan sistem gitu. Tapi kalau misalnya sebetulnya kalau sudah di ACC pembimbing ya pasti ya sebetulnya bimbingannya sudah dianggap cukup gitu. Ya, jadi diisi saja untuk melengkapi, untuk memenuhi si sistem itu. Karena di sistem itu akan sulit sekali untuk bisa maju gitu ya untuk mendaftar kalau misalkan kurang gitu ya bimbingannya. Jadi diisi saja. Misal kalau 3 kali ya bolehlah misalkan untuk 2 poin itu diulang lagi gitu ya. Diulang 2 kali itu boleh diinputkan 2 kali. Nah, untuk Nur Septi, apakah data bimbingan yang sudah diisi dalam buku benar harus diunggah kembali ke Sikapeta? Ya, dicatat saja. Jadi maksud saya diunggahnya itu cukup tadi saja, misalkan tanggal berapa gitu ya. Misalkan tanggal berapa gitu, kemudian bulan berapa itu boleh ya, tidak apa-apa dicatat saja sampai tadi memenuhi syarat 5 kali itu gitu. Oke, jangan lupa kalau misalnya untuk TA ya, itu untuk SUP ataupun untuk sidang, itu tiap-tiap pembimbing 5 kalinya, ya. Gitu. Jadi yang ada di buku itu ya, yang di buku itu yang tanda tangan itu dicatat lagi di sikap petanya. Oke, Hai Runisa, apakah status sudah nonaktif masih bisa mengajukan sidang padahal saya tinggal sidang akhir, Bu? Iya, masih bisa ya, apalagi kalau sudah mau sidang boleh ya, tidak apa-apa. Jadi sekarang dicoba saja ya masuk ke Sikapeta itu, karena kan akunnya itu akun situ, ya akun situ. Nah jadi kalau situnya aktif ya pasti bisa masuk. Nah tapi kalau misalkan nanti ada kendala ya pada saat Sikapetanya misalkan sistemnya itu error gitu ya untuk angkatan-angkatan yang memang 13-14 biasanya, itu tidak apa-apa. Nanti silakan hubungi saya ya. Jadi nanti kita akan coba saya coba bantu inputkan agar istilahnya kalian tetap bisa mengajukan. Nah, tapi tadi persyaratannya adalah aktif ya status TA-nya. Jadi apalagi kalau sudah mau sidang, berarti semua syarat sidangnya itu harus dilengkapi dulu. Gitu. Ya. Oke, sebentar ya. Oke ya. Nah, jadi untuk Hairunisa itu kalau mau sidang ya segera mendaftar ya. Biar tidak usah memperpanjang lagi kuliahnya. Oke. Untuk Andi lagi. Konsep bimbingan dengan dosen itu juga via WA juga, Bu? Iya, boleh ya. Via WhatsApp, via email ya, ataupun mau tatap muka lewat Zoom, WhatsApp video call, apapun itu ya, itu dianggap sebagai bimbingan itu boleh ya. Nah, kemudian yang boleh dicek oleh dosen itu dosennya yang ambil dari Sikapeta atau based on ketika Oke, nah jadi sebetulnya pada saat kita mencatatkan kegiatan kita ya di misalkan oh saya hari ini sudah WhatsApp-an misalnya gitu ya dengan misalnya dengan pembimbing kita catat di Sikapeta. Nanti juga dosen pembimbingnya itu nanti akan membuka akun mereka masing-masing, kemudian di-approve. Jadi di-approve ini jadi oh iya memang betul gitu ya melakukan kegiatan bimbingan pada saat tanggal sekian begitu. Ya. Oke, juga nanti dosennya juga dia akan otomatis lewat sikap peta juga ya untuk meng-ACC atau meng-approve ya menyetujui gitu ya memang sebetulnya bimbingannya sudah berlangsung pada saat tanggal tersebut. Oke. Untuk Nur Hasnya apa nih? Nur Hasna mungkin ya. Oke. Ketika saya melakukan pengajuan seminar, lalu saya mengisi tanggal kegiatan seminar, namun ketika ditetapkan di daftar kegiatan di daftar kegiatan KPTA-nya tertulis no record itu gimana? Oke, jadi pada saat mengajukan seminar itu ya kan diklik dulu tuh ya kegiatan seminarnya apa, kemudian tanggalnya sudah, kemudian klik tetapkan. Nah, kemudian memang belum ada record kan karena mengajukan. Nah, kliknya itu adalah klik yang di
klik tambah kegiatan, gitu. Ya. Nah, jadi kliknya itu setelah menetapkan tanggal, ya setelah menetapkan tanggal, itu nanti, oke sebentar. Nah, jadi pada saat sudah menetapkan tanggal, ya klik tetapkan itu, nah misalkan nih di select misalnya seminar KP, tanggalnya kapan misalnya. Oke, nah klik tetapkan itu pasti tidak akan muncul apa-apa. Nah, tapi di sini ditambah kegiatan itu kemudian bisa diklik. Nah, ini ya ditambah kegiatan baru nanti akan muncul isinya isian-isian gitu. Isian-isian misalkan seperti ini ya. Isian-isian seperti ini. Nah, ini nanti dilengkapi. Kemudian submit, sudah begitu saja. Ya. Nah, jadi memang pada saat klik tetapkan itu bukan berarti langsung ada kegiatannya, tidak, tapi memang nanti akan klik di sini tambah kegiatannya itu nanti akan on ya. Jadi akan biru bisa diklik. Kalau misalnya kan tidak bisa diklik. Gitu. Begitu ya Nurhas. Nah, kemudian untuk Kasyanti, kalau di situ statusnya aktif, tetapi di Sikapeta masih oke. Nah, jadi kalau untuk masalah ini, nanti silakan ke saya ya, kemudian nanti di WhatsApp itu, di WhatsApp saja atau lewat email boleh, itu apa namanya, lampirkan bukti perwalian yang 2019-2 ya, atau misalkan yang istilahnya memang status terakhirnya itu di mana. Nanti akan saya perbaiki di sistem Sikapetanya untuk diinputkan di yang memang aktif terakhirnya itu di mana gitu ya. Kayak untuk Yunita, saya belum mengajukan SK pembimbing untuk SUP, tapi di Sikapeta itu sudah pembimbing 1 dan 2, apakah bisa diganti, Bu? Oke, jadi sebetulnya ya begini, untuk angkatan 16 yang sudah mengontrak TA di semester 2019-2 ya, itu sebetulnya sudah kami apa namanya? Sudah kami tentukan pembimbingnya. Nah, jadi tapi memang ya untuk SK-nya itu belum dikeluarkan, jadi belum disahkan gitu ya, karena memang kalian kan belum menyelesaikan seminar kerja praktek. Nah, kalau sudah itu kemudian nanti bisa mendaftar ya. Nah, kalau misalkan sudah ada di Sikapetanya sudah muncul, nah itu berarti sebetulnya itu yang akan menjadi pembimbing kalian. Nah, apakah masih bisa diubah? Oke, untuk 2016 itu eh, tidak bisa diubah ya. Jadi kurang lebihnya dosennya adalah itu. Jadi nanti saya akan cek lagi ya apakah memang betul itu atau tidak ya. Itu sebetulnya by system ya kemarin itu karena si Kapetanya baru ada pada saat kita pandemi ini. Jadi memang itu datanya itu dimasukkan dulu gitu ya khusus 2016. Jadi 2016 sudah istilahnya sudah memang sudah ditentukan ya apalagi kalau yang sudah kontrak TA. Jadi sudah itu dosennya. Tapi memang untuk bimbingan itu belum bisa dilakukan karena SK-nya belum ada. Gitu. Nah, untuk mengurus SK itu, tadi syaratnya adalah harus sudah menyelesaikan seminar kerja praktek ya atau nilai kerja prakteknya itu sudah keluar. Nah, kemudian juga nanti kalau misalkan sudah ada di Sikapetanya sudah ada profil TA umumnya itu cukup lengkapi saja identitas kalian. Jadi misalkan nomor handphone kalian, email kalian, nah kemudian kalian tinggal submit saja atau save. Nah itu nanti setelah itu baru konfirmasi ke koordinator, nanti saya akan kirimkan SK pembimbing. Gitu. Ya. Nah jadi untuk Yunita ya kurang lebihnya itu adalah calon pembimbingnya ya. Kemungkinan besar adalah tidak bisa diganti kecuali kalau misalkan memang baru daftarnya itu di semester sekarang ya. Ada beberapa mahasiswa yang memang baru daftarnya itu di semester sekarang. Oke, nah kemudian Sri Sabili Rohmah. Untuk kerja praktek sudah dapat mengajukan dosen pembimbing akademik. Oke. Ya, sudah bisa ya, tapi harus sudah ada atau sudah diterima di perusahaan tertentu. Jadi kalau sudah ada tempat kerja prakteknya, sudah diterima di suatu tempat kerja praktek, itu boleh untuk membuat profil KP, ya di situ dilengkapi, ya nanti kemudian nanti akan ditentukan atau akan dibuatkan SK pembimbing akademiknya.
Jadi kalau misalkan belum ada tempat kerja prakteknya atau belum diterima, ya nanti ditunda dulu saja ya untuk mendapatkan dosen pembimbing akademiknya. Oke, ya, saya sudah klik tetapkan, namun untuk tambah kegiatan masih belum bisa diklik, sudah oke. Nah, kalau misalkan ada masalah seperti ini ya, seperti Sai itu siapa ya? Oke, jadi ini ya, kalau misalkan masih belum bisa, coba dicek di bimbingannya itu sudah di-approve belum oleh dosennya. Kemudian di kegiatan penunjang sudah sampai 5 atau belum. Nah, biasanya itu masalahnya di situ. Ya, jadi sudah masukkan bimbingan, misalkan, kemudian ternyata belum di-approve oleh dosennya. Nah, itu nanti ya tetap belum bisa menambah kegiatan. Ya. Oke, ya ada lagi yang mau ditanyakan mengenai sikap peta ini? Oke, jadi untuk menggunakannya ya sebetulnya ya diharapkan ya dengan sistem ini itu kalian tidak perlu hadir ke kampus ya. Jadi kalau misalkan bahkan nanti pun ke depannya ya untuk ya istilah untuk semester yang ke depannya gitu waktu ke depannya meskipun kita sudah bisa tatap muka secara langsung di kampus ya diharapkan untuk pengurusan administrasi begini tidak perlu lagi kalian ngeprint ya pakai map, kemudian menyerahkan ke kampus, kemudian apalagi nanti kalian harus konfirmasi gitu ya ke dosen-dosen untuk mencari jadwal, rasanya tidak. Ya, jadi saya harapkan dengan sistem ini itu bisa membantu kalian, mempermudah kalian ya menyelesaikan administrasi ya. Kemudian juga kalian bisa lebih fokus untuk menyiapkan diri melakukan seminar kerja praktek, SUP ataupun sidang ya. Jadi untuk masalah administrasi tidak perlu istilahnya ikut repot ya, cukup fokus dengan kegiatannya saja gitu ya. Oke, ada lagi? Silahkan. Oke. Nah, kemudian untuk nanti kalau misalnya ya nanti ya untuk beberapa mungkin beberapa hari atau misalnya setidaknya di minggu depan itu nanti akan saya coba lengkapi ya panduan-panduan. Nah, pada saat kalau dulu-dulu kan menggunakan buku ya. Nah, mungkin untuk saat ini bisa di-download saja ya nanti untuk panduan-panduan penyusunan laporan, penyusunan proposal ya dan juga penyusunan laporan TA itu nanti bisa kalian unduh di akun sikap petanya masing-masing tadi ya di bagian unduh dokumen. Nah, di situ. Oke. Nah, kemudian oke, ada oh, masih ada pertanyaan. Dari Tiwi, jika tidak melakukan perwalian, tetapi tetap membayar uang 300.000, bagaimana, Bu? Apakah tetap bisa menggunakan sikap peta? Oke. Ya, jadi untuk AMS ya silahkan semua ya itu akan menggunakan sikap peta ya. Jadi kalaupun misalkan nanti akan ada kendala atau apa gitu ya, itu silahkan dikoordinasikan dengan saya. Rasanya sih sikap peta di sini tidak ini ya, tidak terlalu maksudnya ini memang saya sebagai sarana administrasi juga. Nah, jadi kalau misalkan memang ada memang ini akan terkait dengan situ ya, dengan akun di situ. Tapi memang tidak menjadi kemudian kalau misalkan ada kendala perwalian bagaimana dengan sikap peta ini ya tetap ini masih bisa istilahnya digunakan ya. Jadi untuk AMS juga tetap prosesnya itu akan melalui sikap peta. Jadi dibuka saja ya, dicoba dulu saja. Tapi kalau misalkan masih ada kendala itu nanti silakan hubungi saya ya. Yang kemarin-kemarin juga angkatan 13, angkatan 14 juga sudah sukses ya pakai sikap peta. Jadi mengajukan ini melalui sikap peta itu bisa ya bisa diakomodasi dengan sistem ini gitu. Ya, jadi untuk Tiwi silahkan dia tetap menggunakan pengajuannya itu melalui sikap peta. Oke, nah ini ada pesan ya dari Pak Jaka. Jadi Prodi TP ini mengharapkan mahasiswa itu tidak bertanya
Ya, jadi memang harapannya itu ya setelah ada sosialisasi ini untuk terkait teknis tidak perlu bertanya gitu ya, karena saya juga cukup kebingungan ya menjawabnya hal-hal yang istilahnya berulang gitu. Nah, kemudian juga mungkin ya kalau kemarin-kemarin karena angkatan 17 juga belum diberikan penjelasan ya pasti banyak bertanya ya. Nah, jadi diharapkan setelah sosialisasi hari ini itu akan istilahnya terminimalkan gitu ya yang bertanya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada temannya yang kebingungan mohon dijelaskan juga oleh teman-temannya yang sudah hadir hari ini gitu ya. Oke, jadi agar istilahnya saya juga bisa lebih fokus untuk melayani hal-hal yang lain. Contohnya misalkan untuk SK-SK ya, kemudian juga untuk penjadwalan. Nah, jadi kalau misalnya untuk teknis untuk sikap peta ini ya itu setidaknya bisa lah gitu ya untuk kalian saling menjelaskan ke rekan-rekannya. Nah, kemudian juga jangan jangan apa namanya, jangan kalau saya sih yakin ya angkatan apalagi maksudnya anak-anak sekarang itu dikasih sistem baru itu tidak akan kesulitan ya. Jadi tidak akan takut mencoba apa gitu, pasti akan lebih mudah lah gitu. Kecuali kalau misalkan seusia saya mungkin itu sedikit eh, bingung gitu ya menghadapi tampilan-tampilan sistem-sistem tapi tidak lah ya kalau kalian pasti bisa ya. Nah jadi itu ya jadi diharapkan tidak ada ya masih boleh ya bertanya bukan berarti nggak boleh bertanya kalau misalnya memang ada kendala atau apa ya silahkan gitu. Kayak ada lagi oh dari Andi lagi untuk bimbingan ibu tadi ini kita oke sebentar. Kayak tadi ini kita via WhatsApp ke dosen. Dengan bla bla bla. Apakah waktu dosen dalam melaksanakan bimbingan ada teknisnya? Maksudnya akan lebih seperti apa gitu Bu, bimbingan online ini? Kalau pas sebelum pandemi kita menunggu di kampus, apakah tetap ada rule-nya? Oke ya, jadi bimbingannya Andi Andi Sukma, angkatan berapa Andi Sukma? Oke, jadi kalau misalnya bimbingan pada saat online begini, sebetulnya kita lebih leluasa ya. Kalian pun juga lebih santai sebetulnya. Ya, lebih santainya apa? Kalian tidak perlu menunggu dosen ya. Nah, jadi kontak saja dosennya via WhatsApp begitu ya, agar tidak terlalu bilang gitu kalau misalkan Bu atau Pak saya mau bimbingan, kira-kira bisanya kapan? Atau misalkan lewat apa? Tanyakan saja ke dosennya ya. Kayak misalkan, oh iya kita bimbingannya lewat email saja, kirimkan draftnya, misalkan nanti itu kan sudah terjawab. Atau misalkan, ya kita tatap muka lewat WhatsApp, video call. Silahkan ya kapan gitu kan tinggal janjian gitu. Jadi sebetulnya dengan daring ini ya akan lebih leluasa ya. Tapi kalau misalkan, aduh saya bisanya jam 12 malam. Ya kalau misalkan mahasiswanya mau ya teruslah jalan gitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada waktu yang pasti ya dikembali kembali lagi ke dosennya masing-masing. Jadi perlu diingat ya bahwa dengan istilahnya work from home gitu ya, kuliah dari rumah. Nah sama dosen pun juga ngajar dari rumah. Jadi dosen juga memiliki ya kesibukan ya, bukan berarti di rumah itu santai tidak juga ya. Yang kami juga sama ya melayani bimbingan itu tidak satu dua orang ya. Jadi makanya kalau misalkan untuk bimbingan online begini sebetulnya kita memang lebih leluasa ya untuk waktu gitu. Jadi tidak terpaku misalkan apakah harus sampai jam 5 sore ya tidak ya tergantung dosennya. Kalau saya malah nyamannya itu malam gitu ya. Jadi mungkin ada mahasiswa-mahasiswa yang saya WhatsApp kan malam-malam. Ya, jadi ya itu tergantung nama dosennya ya. Oke, nah kemudian Andi sudah viral ya. Saat mengisi profil di Skapeta terdapat tulisan Anda belum pernah perwalian KP. Oke. Nah, jadi untuk angkatan 17 itu kan belum diinputkan ya. Belum diinputkan. Jadi belum mulai ya. Perwaliannya pun belum selesai ya. Semester barunya itu baru dimulai di bulan September ya. Jadi tatap muka. Maksudnya pertama kali mulai kuliah itu di bulan September ya. Jadi memang belum di link ke sikapetanya ya untuk angkatan 17 gitu ya. Ya sabar Virial ya.
Ya, tapi sebagian mungkin sudah ya untuk angkatan 17 itu sebagian sudah ya. Nanti kita lihat saja kalau misalkan memang masih ada kendala belum pernah perwalian KP ya nanti kita cek lagi satu-satu ya kan ini kan sistemnya bertahap ya. Jadi mungkin yang perwalian kemarin yang di awal-awal itu sudah terupdate-kan masuk ke Sikapeta. Tapi kalau yang mungkin yang gelombang kedua itu belum diupdate-kan juga. Belum terupdate ya. Nah, kemudian juga nanti silakan ya dicek lagi di e-learning juga untuk kegiatan seminar sidangnya sudah di-enroll atau belum. Ya. Kalau misalkan belum, nanti mohon di saya nanti saya cek lagi ya ke bagian ke fakultas untuk minta di-enrollkan semua ya khususnya angkatan 17 yang sudah mengambil ke kerja praktek ya. Oke, jadi untuk Virial ditunggu saja ya. Nanti saya akan coba untuk cek lagi ya untuk update datanya itu sudah sinkron belum ke Sikapeta. Oke. Ya, untuk Anisha. Oke, kalau mau menonton seminar KP, prosedurnya bagaimana ya Bu? Harus izin terlebih dahulu dan apa ada kuota penontonnya? Oke. Nah, jadi untuk menonton seminar KP itu ada di e-learning. Nah, jadi nanti di e-learning kalian itu ada course ya, ada kuliah ada kuliah My Course itu. Nah, di situ ada seminar sidang. Jadi course-nya itu seminar sidang. Nah, seminar sidang itu harusnya sih untuk angkatan 17 itu harus sudah mulai masuk ya di situ. Nah, jadi nanti pada saat saya istilahnya membuat ruang sidang atau ruang seminar gitu ya, nanti itu kalian akan terupdate, jadi akan ada notifikasinya. Nah, nanti kalau misalkan nanti kalian bisa lihat di notifikasi itu, misalkan kapan gitu ya akan ada seminar, itu kalian tinggal join saja. Jadi untuk SUP dan untuk seminar KP itu boleh join siapa saja ya, itu bisa masuk. Nah, kemudian itu sama seperti BBB ya, Big Button ya, untuk yang kuliah sinkron itu sama persis gitu. Kemudian apakah ada kuotanya? Rasanya tidak ada ya BBB itu. Kemudian untuk masuknya tinggal masuk saja ya. Jadi itu bebas ya, masuknya sesuai dengan jadwal ya gitu. Kemudian ya biasa lah ya untuk aturannya ya kalau untuk audiens itu cukup listen only ya, jadi tidak menyalakan audio apa namanya mikrofon tidak gitu ya. Jadi kalau misalkan Anisha ingin nonton ya tinggal masuk saja ya, nanti akan ada notifikasinya untuk kegiatan-kegiatan seminar dan juga SUP yang akan yang akan diselenggarakan. Nah, nanti itu sudah ada di notifikasinya, tinggal masuk saja, tinggal join gitu ya. Nah, untuk Putri Sundari, saya waktu itu sudah melakukan SUP sebelum pandemi. Oke. Juga sudah melakukan revisi dan ini nilai SUP ke TU tapi tidak sempat karena Oke, nah jadi untuk pengurusan nilai SUP itu silakan kirimkan saja ya file yang sudah direvisi, kemudian ACC revisinya, ya, jadi bukti bahwa revisinya itu sudah disetujui oleh dosen penguji dan pembimbingnya, ya. Kemudian kirimkan ke email kp_ta_tp@unpas.ac.id ya. Oke, itu saja. Nah, nanti saya akan lihat nilai SUP-nya, nanti saya akan inputkan ke situ. Ya. Oke, untuk Siti Saidatina. Tambah kegiatan tim saya sudah coba cek untuk mengisi data bimbingan seputar, namun nama dosen pembimbing keluar adalah nama dosen pembimbing saya untuk UP. Tidak ada nama dosen pembimbing KP saya, Bu. Bagaimana ya? Jadi begini Siti, kalau misalkan yang keluar itu adalah nama dosen pembimbing untuk UP, coba Siti sudah membuat profil KP atau belum? Ya. Jadi kalau misalkan ingin mengurus seminar KP, buat dulu profil KP-nya. Ya. Kalau misalkan untuk mengurus SUP dan sidang ya profilnya adalah profil TA yang dibuatnya gitu. Oke, jadi Siti Saidatina silakan nanti coba dicek lagi sudah membuat profil KP atau belum. Kalau sudah membuat profil KP, ya itu pasti di dalamnya itu adalah pembimbing KP.
Ya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah, ya nanti apa namanya? Kalau memang sudah, nanti pada saat di data bimbingan, input bimbingan itu pasti ada opsi pembimbing KP-nya, ya. Nah, kalau misalkan ini yang kedua adalah dosen pembimbing saya untuk UP. Nah, berarti kan Siti ini sebetulnya kan sebenarnya KP-nya belum, ya. Nah, berarti buat profil KP dulu. Nah, kalau misalkan ternyata sudah ada dosen UP, dosen untuk UP, dosen pembimbing UP. Nah, berarti itu sebetulnya memang sudah diplotkan ya, sudah ditentukan pembimbingan nanti gitu. Ya. Jadi Siti Saidatina buat dulu profil KP dulu kalau misalkan mau mengajukan seminar KP gitu. Oke, ada lagi silakan. Kita masih punya waktu ya kurang lebih 20 menit ya. Oke. Sudah cukup jelas? Ya. Nah, sebetulnya sih panduan ini ya kalau misalnya untuk teknis sebetulnya ya relatif mudah ya, tapi memang eh, ya harus misalnya sedikit telaten ya untuk mengisi form-formnya. Jadi memang form-form yang mesti diisi itu kalau misalkan salah mengisi aja ya. Jadi itu harus sulit untuk merisetnya. Jadi kalau misalnya mau nge-submit atau nge-save itu memang harus hati-hati ya khususnya untuk profil gitu. Jadi kalau untuk profil KP atau TA kalau misalkan memang misalkan ada keliru atau apa silakan tuh hubungi saya. Nanti saya delete ya, dihapus atau misalkan saya ganti gitu. Ya saya perbaiki gitu. Ya. Oke, ada lagi silakan. Prastiti mungkin ada yang mau ditanyakan Prastiti? Oke, nah Intan Sonia. Oke. Intan Sonia bertanya, jika di e-learning belum ada tentang seminar sidang, harus karena oke, jadi nah untuk angkatan 17 ya berarti ini belum di-enrollkan semua kayaknya ya. Nanti akan saya enrollkan ya secepatnya. Saya akan minta enroll ke fakultas ya. Jadi nanti kalau misalkan taruhlah tunggu minggu depan ya, minggu depan saya coba minta di-enrollkan semua. Jadi nanti minggu depan silakan dicek untuk course-nya itu sudah ditambahkan ke e-learning masing-masing atau belum. Ya. Jadi tidak perlu mengurus apa-apa tidak ya. Jadi sebetulnya dengan kalian mengambil SKS KP itu kalian bisa atau langsung di-enrollkan ke seminar sidang itu. Jadi untuk melihat atau menonton seminar sidang itu boleh. Maaf. SUP ya kalau sidang ini secara online itu kita lakukan secara tertutup ya. Oke, ada lagi? Oke ya. Nah, jadi ada yang mau ditanyakan terkait atau misalkan masalah kemarin juga boleh, materi kemarin ya mengenai KP dan TA. Oke ya. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Oke ya, saya kasih waktu berapa menit lagi nih. Kalau 5 menit lagi tidak ada yang bertanya, kita tutup ya acaranya. Oke, ada lagi? Oke, nah kemudian oh ya, saya hampir lupa. Jadi kalau untuk sidang ya, yang mengajukan sidang itu kan nanti akan ada surat keterangan lulus ya. Jadi kalau misalnya setelah sidang ya secara online, untuk surat keterangan lulusnya itu silakan menghubungi Pak Iman ya di TU untuk mendapatkan SKL, surat keterangan lulus. Kemudian untuk pengurusan ijazah yaitu bisa itu memang harus hadir ya, jadi harus ke kampus kalau untuk mengurus ijazah, di mana sekalian melengkapi form-form untuk mengambil ijazah ya. Jadi itu memang harus dilaksanakan langsung ke kampus, kalian mengambil ijazahnya ya. Jadi itu tidak bisa by online ya. Oke, nah kemudian
Oke, ada lagi mungkin? Oke. Karena kemudian nanti kalau misalkan ada lembar pengesahan ya, yang misalkan seperti lembar pengesahan di laporan KP atau di laporan TA ya, yang perlu tanda tangan koordinator, itu nanti silakan kirimkan filenya lewat email ya. Jadi nanti saya akan tanda tangan, saya kirimkan kembali gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan baru nih. Oke. Tentang jika ini angkatan 17 ya, jika kita sudah mengirimkan surat pengantar KP kepada perusahaan dan tidak ada surat balasannya, apakah bisa mengusulkan surat pengantar KP kembali? Oke ya. Nah, jadi begini, kalaupun misalkan tidak ada surat balasan, nah itu harus diklarifikasi dulu. Apakah diterima atau tidak? Ya. Nah, jadi kalaupun misalkan harus dipastikan dulu ya bahwa memang kalaupun memang tidak diterima ya tidak diterima gitu. Gitu. Jadi meskipun taruhlah misalkan surat balasannya itu memang maksudnya mungkin ya ada beberapa tempat kerja praktek itu tidak bisa mengirimkan surat gitu ya pernyataan bahwa menolak permohonan kerja prakteknya ya setidaknya itu dipastikan ya apakah itu misalkan via WhatsApp atau by phone gitu ya bahwa memang status Anda gitu ya itu ditolak atau tidak bisa diterima di perusahaan itu. Nah, itu kalau misalkan sudah begitu, baru kalau sudah pasti itu baru boleh mengajukan lagi untuk pengantar KP-nya. Ya, jadi ini untuk apa ya? Kenapa harus betul-betul dipastikan? Ya karena takutnya apa? Kalau misalkan ternyata sudah lama tidak direspon, kemudian kita berasumsinya oh saya tidak diterima, kemudian sudah mengajukan ke perusahaan lain dan kemudian ternyata diterima di kedua-duanya kan tidak enak juga ya. Jadi kita juga punya istilahnya tanggung jawab sosial ya ke perusahaan-perusahaan yang sudah kita istilahnya apply ya untuk kerja praktek. Jadi kita harus tetap istilahnya ya pegang komitmen ya, jadi juga harus punya etika juga. Jadi kalau misalkan mengajukan ke satu perusahaan, kemudian belum dibalas, belum direspon ya, kita yang tanyakan baik-baik gitu ya, bagaimana hasilnya gitu ya, apakah diterima atau tidak. Karena kan tidak semua perusahaan itu ya istilahnya administrasinya fast respon kan tidak ya. Jadi kitanya juga ya bisa meminta konfirmasi terlebih dahulu, jadi jangan menunggu-nunggu. Jadi pastikan dulu bahwa memang tidak diterima, baru melakukan ajuan yang baru gitu. Oke. Ya, ada lagi? Mungkin dari Gina, itu Gina angkatan 17, Gina. Ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Iya. Ini saya ada pertanyaan dari teman, Bu. Kebetulan dia tidak bisa ikut Zoom. Iya. Katanya kalau misalkan surat pengantar itu maksimalnya jatuhnya dibuatnya 2 kali atau 3 kali, soalnya dapat info juga ada yang bilang 2 kali dan ada 3 kali untuk surat pengantar di 1 semester ini, Bu. Terima kasih. Oke ya, nah jadi di sini ya sebetulnya begini. Dulu itu memang ada kebijakan seperti itu, ya. Nah, tapi masalahnya adalah dulu itu mahasiswa itu membuat langsung ke beberapa tempat gitu, ya. Jadi apa namanya ya memang ya tidak etis ya kalau misalkan dikirimkan saja ke semuanya, kalau terima semuanya bagaimana? Ya, kan kita makanya tadi ya kita harus pastikan bahwa kita menyelesaikannya satu-satu yang mengurus. Nah, jadi apa ada batasannya?
tidak ada sebetulnya batasannya, ya. Tidak ada. Jadi kalaupun misalkan ya taruhlah mungkin Anda kurang beruntung gitu ya, tidak ditolak gitu ya, ditolak. Nah, ya mungkin itu ya kalau misalkan dibutuhkan lagi surat pengantar lagi ya kita akan bantu untuk membuatkannya. Jadi tidak perlu khawatir ya dibatasi itu tidak ya. Tidak ada pembatasan ya, tapi itu tadi syaratnya bahwa harus ada kepastian bahwa ya memang sudah ditolak gitu ya. Jadi clear satu-satu selesai. Gitu. Tidak boleh, yang tidak boleh itu adalah membuat surat pengantar untuk untuk melamar ke beberapa tempat sekaligus. Nah, itu yang istilahnya tidak diperbolehkan. Gitu. Ya. Bu, ada izin bertanya lagi Ya, nih. boleh, silakan. Katanya teman saya tuh udah bikin surat pengantar untuk kerja praktek. Ya. Namun surat prakteknya itu tidak diberikan ke perusahaan Bu. Jadi nggak jadi dikirimin. Nah, itu baiknya gimana Bu? Terima kasih Bu. Kenapa itu? Kenapa nggak jadi dikirimkan? Nggak tahu Bu, cuma nanya kayak gitu doang. Oke ya, nah jadi begini ya, kalau saya ya, sebetulnya, nah ini kenapa di awal itu kita harus melakukan kontak terlebih dahulu ya dengan perusahaannya. Jadi kita tanya dulu kemungkinannya gitu ya, apakah memang bisa menerima atau tidak di semester ini, kemudian persyaratannya apa. Nah, jadi kalau misalkan memang seperti itu, boleh saja ya, tapi surat yang kemarin itu mohon dikembalikan ya. Kalaupun misalkan diterima, kalau misalkan dikirimkannya itu soft file ya oleh TU, ya tetap ya dikonfirmasi ke saya ya bahwa di situ memang tidak akan mengajukan ke perusahaan itu. Gitu, ya. Nanti baru nanti saya akan bantu untuk dibuatkan yang baru. Oh iya, baik Bu. Terima kasih jawabannya. Oke, ada lagi? Silahkan. Oke. Oh, ada Sabila ya. Untuk surat pengantar perusahaan, untuk surat pengantar kerja praktek yang perusahaannya menerima lebih dari 2 orang, apakah satu mahasiswa satu? Atau bagaimana, Bu? Oke. Nah, jadi kalau misalkan kebetulan bersamaan dan memang perusahaannya itu ya meminta surat pengantar, kalau bersamaan itu boleh ya suratnya itu untuk istilahnya ya berdua gitu itu boleh ya di list aja. Jadi nanti juga pihak TU ya sebetulnya sih kalau dibuatkan satu-satu bisa ya untuk sekaligus bisa karena nanti meskipun satu suratnya di dalamnya itu ada 2 nama ya ada 2 nama mahasiswa jadi sebetulnya boleh saja mau 1 mau 2 yang penting itu adalah pernyataan terhadap berapa mahasiswa kan ya, tapi yang tidak boleh itu adalah surat pengantarnya misalkan untuk Sabila tapi kemudian digunakan lagi sekalian untuk Gina ya itu tidak bisa ya tidak boleh. Meskipun tempatnya sama, ya. Kecuali kalau misalkan dibuatkan gitu ya oleh prodi itu satu surat untuk, nah di dalamnya itu ada nama Sabila dan nama Gina. Nah itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan perusahaannya juga tidak mempermasalahkan, yang penting kan tertera ya keterangan pengantar untuk mahasiswa A dan mahasiswa B itu. Ya, jadi begitu Sabila. Oke. Ya, ada lagi? Silahkan. Kita ada waktu ya, 5 menitan lagi. Oke. Ini mahasiswa pada off kameranya, ini lagi pada ngapain ini? Oke, sudah cukup? Ya. Oke, jadi mulai dari sekarang boleh dibuka ya KPTA-nya, dilihat-lihat saja ya, dieksplor. Sebetulnya sistem yang biasa sih gitu ya, tidak terlalu tidak bukan sistem yang membingungkan tidak ya insya Allah sih ini apalagi ini bisa sangat membantu gitu ya kalian tidak perlu lagi
ngeprint dan sebagainya. Angkatan dulu ya, angkatan sebelumnya kan ya bisa ditanya ya ke kelas kalian bagaimana harus mencari-cari map warna tertentu atau misalkan apa namanya mau ngeprint fotokopi berapa kali. Nah, kan sayang ya, lumayan ya itu kertas-kertas seperti itu. Nah, jadi ya diharapkan dengan sistem ini akan lebih mudah. Ya. Oke, ada lagi? Oke, Raihan Muhammad. Ya, ada yang mau tanyakan, Raihan? Tidak ada, Bu, cukup. Cukup. Oke, ada lagi? Bagas. Oke. Sudah cukup? Glenn. Nah, ini nih. Si Glenn. Miki. Ada di screen saya, weh. Miki, ada yang mau tanyakan, Miki? Tidak ada, Bu. Cukup. Terima kasih. Oke ya. Nah, jadi kurang lebihnya begitu ya untuk sikap peta. Jadi intinya adalah untuk urusan administrasi ya terkait SK pembimbing KP, SK TA pembimbing TA ya, kemudian untuk pengajuan seminar KP, SUP dan sidang itu semua dilakukan via sikap peta ya. Nah, jadi saya harap sih sudah lebih jelas ya, setidaknya sudah ada gambaran. Jadi nanti semuanya itu lewat sikap peta ya untuk administrasi gitu ya. Untuk pelaksanaan seminar sidangnya ya itu lewat e-learning atau Bitglobatan gitu. Ya. Nanti kalau untuk angkatan 17 itu boleh ya sudah boleh untuk melihat seminar kerja praktek. Untuk angkatan 16 ya silakan untuk melihat juga. Barangkali yang mau angkatan 16 ada yang mau sidang ini di sini? Sudah ada yang mau sidang angkatan 16? Harusnya sudah ya. Sebentar ini 16. Iya, ya sudah semester 8, sekarang mau 9 ya. Oke. Ya. Jadi memang kalau untuk sidang sih tidak dibuka ya, tidak bisa dihadiri oleh mahasiswa ya. Oke. Baik, kalau misalkan tidak ada ya rasanya sudah cukup. Semoga sudah bisa memberikan gambaran ya, jadi lebih jelas. Kemudian juga untuk mahasiswa angkatan 17 ya yang akan kerja praktek, silakan mulai mencari tempat kerja prakteknya ya. Kemudian untuk surat surat pengantarnya silakan menghubungi Pak Yusuf ya untuk di TU. Kemudian nanti kalau misalkan untuk suratnya itu sebetulnya bisa dalam bentuk soft file ya. Jadi kalau misalkan perusahaannya mau menerima bentuknya itu soft file, itu bisa dikirimkan dalam bentuk soft file oleh pihak TU ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak bisa ke kampus itu tidak ya. Nah, kemudian untuk angkatan 17 juga ya, kalau misalkan nanti sudah mau mulai kerja praktek, itu nanti setelah diterima jangan lupa buat profil KP-nya dan kemudian minta untuk dibuatkan SK pembimbing akademiknya ya. Kemudian nanti kalau misalkan sudah dapat SK pembimbing akademik, baru nanti kalian mulai kerja praktik gitu ya. Nah, itu idealnya ya. Jadi kalau sebaiknya itu kerja praktek dimulai setelah kalian berkonsultasi dulu dengan dosen pembimbing akademik gitu. Ya, untuk angkatan 17. Dan juga angkatan 16 kalau bisa, jadi kalau ada yang belum KP ya. Nah, itu saja rasanya ya. Terima kasih banyak untuk Pak Jaka juga sudah memfasilitasi ya Zoom-nya. Kemudian untuk mahasiswa yang sudah hadir juga terima kasih banyak. Nanti kita insya Allah ya bertemu lagi pada saat pengurusan seminar KP, SUP, dan sidang. Ya, baik, rasanya sudah cukup.
kita tutup acara sosialisasi SIKAPTA hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeli dan Makasih, himpunan Bu. serta mahasiswa. Ya, baik. Terima kasih juga pada Prodi dan Bapak Ibu dosen yang telah mengadakan acara sosialisasi SIKAPTA hari ini. Mohon maaf apabila dari himpunan ada kekurangan dan bagi Akang Teteh yang terlewat atau tidak mengikuti sosialisasi hari ini, nanti ada rekamannya di-upload di YouTube HMTP ya, Kang Teh. Mungkin cukup segitu saja dari himpunan. Terima kasih banyak, Bu. Oh gitu. Harus subscribe tidak? YouTube-nya. Boleh, Bu. Oh ya, apa itunya YouTube-nya? Nanti saya subscribe YouTube channelnya. Ada Bu HMTP Unpas. Oh, HMTP Unpas. Nanti di-subscribe ya, Bu. Oh, siap. Ya, teman-teman yang lain subscribe juga ya, biar banyak subscribernya. HMTP-nya. Ya baik, hatur nuhun. Assalamualaikum. Ya, salam. Terima kasih, Bu.